Tidak belajar kitab Islam, tapi saya menggali di mana sih letak ini kekeliruan kitab saya yang sebelumnya, agama saya sebelumnya. Saya pelajari ayat demi ayat. Jadi klaim Anda ini sebenarnya tidak berdasar dan tidak berdasarkan apa yang Anda baca, apa yang Anda katakan bahwa sudah mempelajari Alkitab. Ternyata Anda belum mempelajari seluruhnya. Itu hanya ungkapan untuk menutupi kebohongan diri sendiri saja. Oke, baik saudaraku sekalian, salam damai sejahtera buat kita semua dimanapun Anda berada, sehat selalu, diberkati Tuhan. Terima kasih buat dukungan dan support saudara, sehingga sampai dengan detik ini, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan saja, kita boleh ada sebagaimana kita ada. Nah, pada kesempatan ini saudara, dalam video kali ini, di sini saya ingin meluruskan, sekalian memberikan satu konfirmasi kepada seorang mualaf yang asal NTT, namun kemudian sekarang adalah Ismail. Dia sudah beredar luas videonya dan teman-teman saya juga sudah membahas di medsos dan sudah memberikan meluruskan pengajarannya. Tetapi pada kesempatan ini juga saya ingin memberikan tanggapan saya dan meluruskan sekalian mengkonfirmasi saudara terkait dengan pernyataan beliau yang mengakunya bahwa dia sebelum menjadi seorang mualaf tentu dia sudah mempelajari dan menggali Alkitab. Setelah dia menggali Alkitab, namun dia temukan ayat demi ayat di sana, tentu ayat-ayat itu tidak sinkron dan tidak sesuai dengan kemauan atau hatinya. Ya, kemungkinan di sini dia menyimpulkan bahwa ternyata Alkitabnya yang dulu itu adalah palsu atau salah. Itu yang pertama saudara. Yang kedua adalah dia telah berbicara tentang penggenapan Yesus ke dunia ini. Yesus datang untuk menggenapi seluruh isi hukum Taurat, bukan untuk meniadakannya. Bahkan dia mengatakan bahwa satu iota pun tidak akan dihilangkan, satu titik pun itu tidak akan dihilangkan. Itu adalah pernyataan Yesus benar, dan itu ada di dalam Matius pasal yang kelima, nanti kita akan bacakan saudara. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang saya ingin meluruskan di sini, dia juga telah mengatakan bahwa Pauluslah yang memunculkan agama Kristen. Ya, karena sebelum Paulus tidak ada agama Kristen. Di mana dia mengatakan bahwa ketika Paulus dan Barnabas berada di Antiokhia selama 1 tahun, ya, di sanalah murid-murid pertama kali disebut sebagai Kristen. Nah, lalu dia menyimpulkan bahwa Paulus yang memunculkan agama Kristen, ya. Jadi sebelum itu tidak ada agama Kristen. Nah, sebelum kita berkomentar demikian saudara, kita lihat dulu video selengkapnya berikut ini. Dari situ saya belajar menggali kitab saya yang sebelumnya. Saya tidak belajar kitab Islam, tapi saya menggali di mana sih letak ini kekeliruan kitab saya yang sebelumnya, agama saya sebelumnya. Saya pelajari ayat demi ayat. Di situ saya temukan beberapa ketidaksinkronan ataupun yang tidak sesuai dengan hati saya terkait dengan di Injil kisah para rasul itu, kisah para rasul 26 kalau tidak salah, di mana situ Rasul Paulus yang mengatakan bahwa Rasul Paulus sama Barnabas selama 1 tahun di Antiokhia, disitulah disebut Kristen. Berarti kan sebelumnya itu kan tidak ada agama Kristen, berarti kan Rasul Paulus yang membentuk agama Kristen. Pikiran saya di situ, dan beberapa ayat yang tentang apa yang didapat dari Rasul Paulus, dapat
dapat hidayah dari Tuhan. Ini kata Rasul Paulus dijelaskan dalam Injil situ. Jadi ada dua ayat yang berbeda, tidak sinkron. Seharusnya kan sama dengan ayat yang sebelum dan ayat yang sesudah. Dan masih banyak lagi bicara terkait kalau kita berdoa itu di kitab Perjanjian Lama pun dijelaskan. Kalau kita berdoa menghadap ke kiblat, itu dijelaskan juga saya sunat. Sedangkan Yesus pada saat dia datang, saya datang untuk menggenapi hukum Taurat. Satu iota pun saya tidak akan mengurangi. Menggenapi hukum Taurat, satu iota pun saya tidak akan mengurangi. Maksudnya itu satu huruf saja dari ini kitab yang sebelumnya tidak akan dikurangi. Kenapa? Rasul Paulus sunat dihilangkan, ini babi dihalalkan, dan masih banyak lagi. Nah, ini ada beberapa. Jadi saya berpikir situ. Oke, baik saudaraku sekalian. Itulah merupakan cuplikan video yang sudah kita melihat bersama-sama dan kita simak bersama-sama tadi. Dan saya yakin pasti teman-teman punya pendapat atau punya jawaban yang lain. Silakan tinggalkan di bawah kolom komentar supaya kita bisa diskusikan bersama. Nah, saudara, inilah merupakan pernyataan tanggapan saya untuk meluruskan apa yang diklaim oleh Bung Ismail, mengatakan bahwa Alkitab, ayat-ayat Alkitab yang dia temukan itu tidak sinkron lagi dan tidak sesuai dengan hatinya. Oke, itu pendapat Bung Ismail. Tetapi yang saya meluruskan di sini terkait dengan poin yang kedua, yaitu dia mengatakan bahwa Yesus datang itu bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Satu iota pun, satu titik pun Yesus tidak menghilangkan. Tapi kemudian di dalam perjanjian baru, Paulus menghalalkan semua, boleh makan babi dan tidak sunat lain dan sebagainya. Itu yang diklaim oleh Bung Ismail. Nah, saya mau jawab poin yang nomor yang kedua, bahwa Yesus datang untuk menggenapi seluruh hukum Taurat, bukan untuk meniadakan. Itu benar pernyataan Anda dan itu terkonfirmasi di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-17. Saya bacakan buat saudara. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu kata pun, satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Itu sudah jelas ayat ini terkonfirmasi jelas. Dan menurut saya, apa yang dikatakan Bung Ismail dan apa yang sudah terkonfirmasi di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19 ini adalah menjawab semua pernyataan Bung Ismail yang mengatakan apa? Ketika dia menggali Alkitabnya yang dulu, kemudian menemukan ayat-ayat yang tidak terkonfirmasi, tidak sinkron, dan tidak sesuai dengan hatinya. Ini jawabannya. Yesus datang ke dunia untuk menggenapi seluruh isi hukum Taurat itu. Di ayat yang ke-19 ini, pasal yang ke-5, itu adalah konsekuensi berat, konsekuensi keras bagi orang, siapapun yang mau mengubah atau mengurangi satu titik pun, satu kata pun dari seluruh isi hukum Taurat ini, maka konsekuensinya dia akan mendapat tempat yang paling terendah di dalam kerajaan surga. Jadi tidak ada yang mengubah, tidak ada yang meniadakan ayat Alkitab. Dan kemungkinan juga Bung Ismail ini kebablasan mempelajari Alkitab atau menggali isi Alkitab, sehingga Bung Ismail ini tidak memahami. Padahal di dalam pasal ini sudah menjawab semua. Seluruh Alkitab, seluruh isi firman Tuhan tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang dikemukakan oleh Bung Ismail, bahwa di dalam perjanjian lama itu sudah jelas, tetapi kemudian di dalam perjanjian baru itu sudah diubah oleh Paulus, Rasul Paulus ya. Lalu kemudian Bung Ismail mengatakan bahwa
Rasul Paulus inilah yang mengubah atau menghalalkan semua di dalam perjanjian baru. Boleh makan babi, tidak bersunat, lain dan sebagainya. Yesus sudah datang untuk menggenapi dan menyempurnakan semuanya di dalam perjanjian baru. Kalau mengenai sunat, itu Paulus di dalam surat-suratnya dari Kisah Para Rasul, ada 12 surat Paulus ya. Inti daripada sunat yang dibicarakan itu bukan mengenai lahiriah, tubuh jasmani saja, tetapi mengenai hati. Sunat hati yang paling terpenting. Jadi bukan karena sunat lahiriah. Tidak semua orang Kristen juga tidak disunat. Banyak yang disunat juga kok. Jadi klaim Anda ini sebenarnya tidak berdasar dan tidak berdasarkan apa yang Anda baca, apa yang Anda katakan bahwa sudah mempelajari Alkitab. Ternyata Anda belum mempelajari seluruhnya. Itu hanya ungkapan untuk menutupi kebohongan diri sendiri saja. Ya. Makan babi, menghalalkan semua makanan. Kalau saya sarankan semoga Anda bisa baca di dalam Roma pasal 2, lalu kemudian Anda juga baca di Roma pasal yang kelima ya, supaya Anda tahu. Karena perlu saya jelaskan di sini, maka sangat banyak panjang sekali. Ya, jadi saya hanya mau meluruskan pengajaran Anda, pendapat Anda ya, supaya Anda tidak salah memberikan pemahaman kepada banyak orang. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah Anda mengatakan bahwa Pauluslah adalah pendiri gereja. Dan Paulus memunculkan ajaran gereja pertama kali di Antiokhia. Anda mengatakan bahwa dalam Kisah Para Rasul 26. Di sini saya mau bacakan, yaitu terkonfirmasi di Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang ke-26. Saya bacakan buat kita semua. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Itu benar. Tetapi kesimpulan yang Anda mengatakan bahwa Pauluslah yang membentuk agama Kristen di sini, dan sebelumnya belum ada agama Kristen, maka Anda salah. Anda keliru. Karena ini Paulus bersama Barnabas di Antiokhia ini adalah merupakan perjalanan Paulus yang pertama. Memberitakan Injil dari kota ke kota, dari desa ke desa. Maka di Antiokhia lah pertama kali disebut mereka adalah orang Kristen atau pengikut Kristus. Jadi kalau Anda memahami, mengatakan bahwa sudah menggali isi Alkitab, sudah mempelajari ayat demi ayat, lalu Anda mengatakan demikian, maka Anda sudah keliru dan Anda sudah salah. Kalau Anda memahami benar bahwa Paulus itu dulu bukan pengikut Kristus, dulu bukan orang Kristen, dia adalah penganiaya orang Kristen. Bahkan perjalanannya dari Damsyik ke Yerusalem untuk menganiaya orang Kristen. Disitulah dia berjumpa dengan Yesus. Berarti sudah ada orang Kristen sebelum Paulus. Ya, jadi ini adalah konfirmasi buat Bung Ismail. Semoga Anda memahami benar. Dan bila perlu Anda baca lagi Alkitab Anda yang dulu supaya Anda tidak salah. Ya, jadi itu saja pendapat saya atau sanggahan saya mengenai pendapat Bung Ismail ini. Semoga melalui pembahasan ini kita bisa mendapat suatu hikmat dan mendapat suatu pemahaman yang baik dan benar dalam di dalam firman Tuhan, saudara. Ya, itu saja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Salam damai sejahtera buat kita semua.